Hai, Chandra Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau share tentang apa itu quarter life crisis. Ya, jadi di akun Instagram kami @selfdevpodcast itu kan visi kami salah satunya adalah ingin membantu anak muda ngelewatin quarter life crisis. Nah, apa sih quarter life crisis itu? Jadi quarter life crisis itu singkatnya adalah kegalauan anak muda di usia 20-an tahun ya. Jadi quarter life kan kayak ya 20-25 tahun itu kan quarter life crisis. Jadi kegalauan ketika orang berada di range usia tersebut itu biasa dinamakan quarter life crisis. Karena kan pasti banyak banget perubahan hidup di usia-usia tersebut gitu. Ketika kita udah mulai masuk masa-masa dewasa muda, di mana kita udah harus mulai mandiri. Kalau dulu ada orang tua, sekarang kita harus mandiri dan berbagai macam perubahan hidup lainnya. Ya, nah di episode sebelum ini ya saya share tentang grup waiting list buku Quarter Life Crisis Playbook, di mana saya mau memberikan buku kami ya, buku Quarter Life Crisis Playbook secara gratis. Kamu cukup bayar shipping and handlingnya aja flat ke seluruh Indonesia. Nah, kalau kamu mau dapetin bukunya, kamu bisa masuk ke grup waiting listnya. Silahkan masuk ke selfdev.id/buku, selfdev.id/buku, atau kamu bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Ya, kamu bisa join di sana dan siap-siap nanti tanggal 7 April saya akan share informasi lengkapnya untuk gimana kamu bisa dapetin bukunya. Dan yang pasti bukunya terbatas, jadi pastikan kamu udah masuk ke dalam grup WhatsApp. Oke, sekarang mari kita bahas tentang apa sih itu quarter life crisis. Jadi mungkin tadi udah sempat saya share sedikit ya tentang quarter life crisis. Dan secara lengkapnya saya mau share lagi ya, apa sih quarter life crisis itu. Jadi quarter life crisis itu adalah fase kebingungan di mana kamu cemas dan kamu merasa ketidakpastian dan biasa dialami anak muda di usia 20-an tahun. Biasanya range-nya ya 20-an sampai 30. Kadang-kadang ya mungkin 19 gitu udah mulai ada perasaan ketidakpastian seperti itu juga biasanya muncul kayak gitu. Ya. Nah, kalau kamu merasakan hal yang itu, tenang. Kamu nggak sendirian. Banyak orang pun merasakan hal yang sama. Saya pun juga merasakan quarter life crisis. Ya, kalau kamu dengerin 1 dan 2 episode sebelum ini, saya share pengalaman saya juga beberapa hal mengatasi quarter life crisis. Nah, di sini saya mau share juga ciri-cirinya kita lagi quarter life crisis itu apa aja sih kayak gitu. Nah, yang pertama, biasanya kita merasa adanya ketidakpastian secara karir ataupun masa depan. Itu kayak kita bingung gitu. Di masa depan itu kita mau jadi apa ya kayak gitu. Terus yang kedua, kita mulai kayak mempertanyakan identitas diri. Kayak aku ini siapa sih sebenarnya? Aku ini mau jadi apa sih kayak gitu. Apa sih tujuan yang benar-benar aku pengen? Hidupku ini untuk apa sih kayak gitu. Ya. Jadi ada kita bertanya-tanya tentang diri kita sendiri. Siapa sih kita? Kita di masa depan mau seperti apa? Mau jadi apa? Dan itu biasanya ciri-ciri di mana kita lagi dalam fase quarter life crisis. Ya. Lalu ada lagi yang ketiga, kayak misalnya kita punya perasaan tertinggal di mana kok orang lain bisa jauh lebih sukses ya dibandingkan aku ya. Kok dia lebih baik ya dibandingkan aku ya. Apalagi sekarang kita lagi di masa-masa kayak sosial media kayak gini, kita ngelihat orang lain lebih sukses, terus kita kayak ngebandingin diri kita sendiri dan kita misalnya merasa kita gini-gini aja dan kita ngerasa ketinggalan. Padahal sebenarnya setiap orang ya punya perjalanannya sendiri gitu kan. Ngapain kita bandingkan diri kita sama orang lain? Lebih baik bandingkan diri kita sama progres diri kita seperti itu. Ya, karena itu jauh lebih sehat. Itu ciri yang ketiga ya, perasaan tertinggal. Terus yang ciri keempat lagi yang biasa terjadi adalah kesulitan membangun hubungan dengan orang lain ya. Kita kayak sulit gitu berelasi sama orang lain, kita sulit untuk mempertahankan hubungan sama orang lain, dalam membangun hubungan juga sulit. Nah, itu juga biasa
dialami di masa-masa quarter life crisis. Kalau dulu mungkin kita lebih banyak dibantu oleh orang tua, keluarga, nah ini harus kita sendiri. Nah, hal-hal tersebut itu biasa terjadi tadi ya, momen dimana kita harus hidup mandiri, dimana di usia 20-an tahun kita harus hidup mandiri, itu biasa kita mengalami quarter life crisis. Dan saya juga merasa mungkin juga orang yang meskipun masih tinggal bersama orang tua di usia di usia 20-an, saya rasa juga pasti akan berpikir hal yang sama juga, di mana dia berpikir, aku mau jadi apa ya di masa depan ya? Sampai kapan aku bakal kayak gini terus ya? Pasti akan ada pertanyaan-pertanyaan tersebut di dalam dirinya ya, dan itu adalah hal yang wajar. Dan puji Tuhannya saya sudah melewati ya fase-fase quarter life crisis tadi. Fase-fase di usia 20-an, saya lagi galau-galaunya saya udah lewat gitu. Ya, meskipun di usia 30-an pasti ada kegalauan lainnya, ada challenge-challenge lainnya itu pasti. Tapi saya bersyukur saya udah bisa melewati quarter life crisis dan mungkin juga terbantu karena saya pada dasarnya tipenya itu tipe introvert kali ya. Dimana saya seneng kayak menyendiri gitu. Saya seneng kayak di kamar bersama dengan buku-buku, bersama dengan pemikiran-pemikiran saya kayak gitu. Saya berpikir, saya coret-coret di buku saya, di kertas, berpikir, bikin mind map sambil riset-riset di Google apa segala macam. Dan saya merasa kebiasaan saya itu juga ngebantu saya melewati quarter life crisis, di mana ketika saya menyendiri, ketika saya kontemplasi, ya kayak saya cuma berdua sama pikiran saya kayak gitu, saya jadi bisa mengenal tentang diri saya bisa ngobrol dengan dalam sama diri saya, apa yang mau saya pengen, apa yang benar-benar saya pengen dalam hidup, kontribusi apa dalam hidup yang saya mau. Itu akhirnya saya bisa merefleksikan diri dan akhirnya bisa lebih cepat gitu ya melewati quarter life crisis ya. Nah, setelah bertahun-tahun ya melewati quarter life crisis gitu ya, karena kan sekarang saya udah 30 tahun dan ya kurang lebih 10 tahun yang lalu gitu ya quarter life crisis saya alami. Saya mau share ke kamu gimana cara-cara melewati berbagai macam kegalauan dalam hidup. Dari tujuan hidup, dari rasa insecure, dari bagaimana berelasi dengan orang lain itu seperti apa. Saya udah kumpulkan cara-caranya seperti apa di dalam buku Quarter Life Crisis Playbook ya. Dan saya mau kasih gratis bukunya, kamu cukup bayar shipping and handling aja flat ke seluruh Indonesia ya. Untuk kamu yang pengen dapat, kamu bisa join waiting list-nya ya, ada grup WhatsApp-nya, grup waiting list-nya. Silakan masuk ke selfdev.id/buku atau kamu bisa klik link yang ada di deskripsi ya. Join sekarang karena bukunya terbatas dan saya akan share cara dapetinnya di tanggal 7 April 2024 ya, di hari Minggu jam 8 malam. Sampai ketemu di grup. See you.